Host ready? Oke, tuh waga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back podcast UM Kendari. Hari ini kita bersama para mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Kendari, terutama di bidang duta wisata ya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dulu supaya teman-teman di luar sana juga bisa mengenal siapa sih para duta-duta wisata Anandonia Luale Kota Kendari dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Silakan dari Tahir dulu mungkin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Muhammad Tahir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, dan saat ini atau tahun ini saya diamanahkan sebagai First Runner Up Duta Wisata Anandonia Kota Kendari tahun 2022. Masya Allah. Mungkin yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ronald Saputra. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan nama panggilan Ronald atau Nat. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya purna the second runner up Anandonia Duta Wisata Kota Kendari tahun 2021. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin. Saya akrab dipanggil Ihya, Iya, dan Alun juga biasa dipanggil. Ihya, banyak banget ya. Iya, ada Ihya, karena dia dipanggil Iya. Kalau di keluarga saya biasa dipanggil Alun. Alun. Iya. Masya Allah. Kemudian saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, dan saya juga merupakan purna juara 1 Duta Wisata Anandonia Kota Kendari tahun 2021. Masya Allah. Jadi dua ini para alumni ya. Iya, dan Tahir mungkin yang terbaru di 2022. Oke, ada sih beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang mungkin kepada Tahir ya. Apa sih menurut Tahir Duta Wisata Anandonia itu? Mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman ya. Oke. Jadi kalau Duta Wisata Anandonia Kota Kendari merupakan putra-putri daerah yang dimana Anandonia itu sebagai laki-laki dan Luale sebagai perempuan dalam sebutan. Jadi Anandonia itu sebagai laki-lakinya ya? Iya, kalau dalam sebutan suku Tolaki sendiri. Nah, ini merupakan di bawah naungan daripada Dinas Pariwisata, di mana ini tangan kedua setelah pemerintah dalam membantu promosi budaya dan pariwisata yang ada di Kota Kendari. Jadi mereka ini Kak sebagai istilahnya jembatan antara pemerintah untuk masyarakat dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kendari. Mungkin itu seperti itu Kak. Kalau ini Tahir sendiri dapat informasi tentang Duta Wisata Anandonia ini dari mana sih? Kalau bicara dapat informasi itu karena kan banyak dari teman-teman saya juga Anandonia Luale Kota Kendari, dan sebelumnya di tahun 2019 itu saya sempat tes untuk ikut Anandonia, namun terhenti di top 20, sempat gagal di top 20, dan alhamdulillah tahun diberikan kesempatan untuk ikut lagi dan tahu informasi sebenarnya dari sosial media, dan juga teman-teman saya merupakan duta wisata pada saat itu. Jadi saya berinisiatif kembali untuk istilahnya memberikan kontribusi baru atau semangat baru bagi diri saya, bahwasannya saya bisa di tahun ini untuk capai top 3 dan mencapai top 3. Masya Allah, semangat yang luar biasa ya. Selanjutnya sih, bagaimana sih proses seleksi yang Tahir lalui untuk menjadi duta wisata Anandonia? Bisa dijelaskan? Kalau berbicara dari segi proses itu Kak, ada beberapa tahapan ya. Jadi bukan semata-mata duta wisata ini dipilih secara langsung dari dinas, namun kita mengalami yang namanya beberapa tes. Ada tentang pengetahuan bahasa Inggris, kemudian ada juga kepribadian, kemudian penampilan, dan juga pengetahuan kebudayaan maupun pariwisata yang ada. Jadi bukan semata-mata duta wisata itu bukan hanya sekedar look atau hanya cantik saja atau ganteng, tetapi duta wisata juga berbicara masalah knowledge atau pengetahuan dia, bagaimana tentang pengetahuan dia tentang pariwisata atau budaya yang ada di Kota Kendari. Karena nantinya atau output daripada duta wisata ini yakni untuk mempromosikan atau membantu pemerintah dalam menjalankan tugas
untuk promosi pariwisata yang ada di Kota baik. Kendari. Kalau ini apa salah satu tes tadi kan ada tes tentang kebudayaan ya? Ya, kebudayaan. Tes kebudayaan itu khusus kebudayaan suku Tolaki atau di Sulawesi Tenggara gitu? Kalau anak dunia Kota Kendari kan ini di lingkup Khusus- Kota Kendari, oh, jadi khusus Kota Kendari. bicara masalah budaya atau suku khas dari Kota Kendari sendiri itu yaitu Tolaki, Kak. Seperti itu. Kalau dari kita mengarah ke para alumni lagi nih, jangan yang baru-baru terus. Betul. Kalau para alumni nih pengalaman mungkin bisa diceritakan ya bagaimana pengalaman dan apa saja sih yang kakak-kakak para alumni dapatkan selama menjadi duta wisata Kota Kendari. Gimana saya? Ya, Oke. bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika saya berpartisipasi mengikuti seleksi Duta Wisata Kota Kendari tahun 2021, karena dari ajang kemarin saya belajar bahwa menjadi seorang role model itu tidak hanya pintar, tapi bagaimana ketika kita bisa memberikan penampilan yang baik, terus attitude yang bagus, karena pintar dan good looking tidak cukup hanya itu saja, Kak. Tapi bagaimana kita bisa Betul-betul sih. Iya betul kan. Bagaimana tidak hanya itu, maksudnya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, karena kita kan tugas dan fungsinya kita sebagai duta wisata adalah sebagai perpanjangan tangan dari dinas pariwisata untuk memajukan pariwisata yang ada di daerah, serta memperkenalkannya, entah itu lewat sosial media dan Mau bisa sebagainya. potong lagi nih ya. Kira-kira dari pengalaman terus tujuan duta wisata itu menurut kakak nih dari angkatannya kakak nih apa sih yang sudah kalian lakukan gitu untuk wisata Kota Kendari? Oh iya, kegiatan mungkin ya, kegiatan Iya. yang kami lakukan itu banyak. Ada banyak kegiatan kemarin yang kami lakukan, mulai dari kayak menemani stockholders atau pemangku kepentingan, tamu-tamu kehormatan, tamu besar ini. Datang Kota Iya, bukan tamu Kendari yang ya? kaleng-kaleng di sini. Masya Jadi Allah. kita mendampingi mereka. Jadi memang kita sebagai duta, kan itu tadi duta bukan cuman good looking, attitude-nya Iya. bagus, tapi knowledge-nya bagus, maksudnya pintar berbahasa asing. Nah, itu poin-poinnya kita. Dan terus kita menggunakan sosial media, kita mempromosikan pariwisata dan budaya melalui sosial media. Kami kemarin ada membuat Video. Ya, video sinematik terkait pariwisata dan budaya yang ada di Kota Kendari. Mungkin bisa disebut videonya mungkin di mana gitu supaya teman-teman di luar sana juga bisa tersebar sih lihat. semua. Oh iya, kalau kami kemarin para alumni juga membagi tugas, jadi kita tidak menonton di satu tempat. Jadi kita, kalau saya kemarin di Tugu Religi MTQ, bahkan ada juga yang di Pantai Nambo, ada juga yang di Kalibiru. Kalau teman saya di Kalibiru, Iya, kalau memang retensi. Beda-beda tempat ya. bagi-bagi tempat. Pokoknya di seluruh aspek pariwisata dan budaya yang ada di Kota Kendari. Kalau ini Kak siapa? Kak Ihyan. Iya. Kak Ihyan. Iya ya bisa dipanggil Iya. Iya, bisa dipanggil iya. Menurut kakak sih apa sih manfaat yang didapatkan selama mengikuti ini jadi duta wisata Kota Kalau Kendari? manfaat tentunya banyak sekali, Kak, karena pada saat pemilihan saya merupakan satu-satunya pelajar yang masih duduk di bangku SMK pada saat itu. Itu waktu Iya, tahun 2021. Tahun Masya 2021 Allah. saya masih kelas 3 SMK di SMK Negeri 3 Kendari, dan tentunya menjadi satu-satunya finalis yang pada saat itu masih duduk di bangku SMK itu bukan hal yang mudah bagi Iya, saya. betul. Apalagi Masya ada Kak Ronald yang pada saat itu merupakan sudah mahasiswa dan banyak juga pasti teman-teman. pada saat itu merasa tersaingi kan? Ya, tersaing sekali. Saya juga sangat tidak menyangka bisa menjadi duta wisata dan menjadi juara satunya juga. Itu sangat tidak menyangka karena kan banyak sekali yang menghambat saya untuk bersemangat. Iya, contohnya ada kayak alumni ikut lagi, terus kemudian ada iya yang sih. tahun saya pada saat itu ikut juga, kayak saya lihat wah ini berpotensi sekali, mulai dari cara public speaking, kemudian cara dia mempresentasikan apa yang dia punya tentang wisatanya Kota Kendari itu. Jadi kayak motivasi yang saya
tanamkan pada saat itu, pokoknya saya lakukan saja dulu yang terbaik, entah hasilnya apa, sudah itu versi terbaik dari saya. Kalau untuk manfaat yang saya dapatkan sangat banyak sekali Kak. Mulai dari saya bisa bertemu dengan orang-orang besar yang ada di Masya Allah, Kota Kendari, bahkan di Sulawesi Tenggara. Dikarenakan saya ini Kak, kalau mau dibilang notabene saya ini anak kampung. Saya dari Sulawesi Tengah, kampung saya itu di tengah laut. Sulawesi Tengah tepatnya di Di Morowali, Kabupaten di Bungkul Selatan. Morowali. Tepatnya itu di Desa Kalerawang. Saya itu kalau mau dibilang, ya kalau bisa mau dibilang alay sekali Kak. Bukan juga alay bagaimana, Hal tapi bagaimana itu? iya kan, ada teman-teman yang biasa kayak ketemu wali kota sudah biasa, Oh, ketemu iya, pejabat iya, sekda. Tapi saya kayak, wow, Wow, ini my luar first biasa experience ini. kayak saya ketemu pejabat yang saya hanya biasa lihatnya itu di TV, di orang-orang bicara, ketemu sama ini, ketemu sama, dan saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sampingnya, memberikan pengalungan, kemudian kita cerita, diskusi Masya sama Allah. pejabat-pejabat itu luar biasa sekali. Terus tentang pengetahuan, knowledge kita tentang pariwisata serta budaya yang ada di Kota Kendari ini, apalagi di Sulawesi Tenggara sekarang Kak, sebenarnya banyak mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa di Kota Kendari ini, khususnya di suku Tolaki ini, kita sudah memiliki kebudayaan tak benda yang sudah diakui oleh nasional. Jadi ada 11 kebudayaan tak benda milik Sulawesi Tenggara yang kebudayaan daerah itu sudah diakui menjadi kebudayaan nasional. Itu Masya ada 3 Allah. dari Kota Kendari. Ada Kalosara, Mosehe, dan Tari Lulo. Dia tari dulu sudah ini ya. Tari Lulo sudah masuk karena merupakan tari silaturahmi, menjalin silaturahmi masyarakat suku Tolaki. Dan ini kita perlu bangga Kak. Mungkin banyak sih. teman-teman yang belum tahu, tapi semenjak saya masuk di Duta Wisata ini, saya sudah mulai tahu dan belajar lebih lagi mengenai budaya-budaya yang ada di kota kita ini. Tadi sempat disinggung para alumni bisa ikut Ya. berkompetensi lagi di Duta Wisata kan? Iya. Mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri dan karakteristik serta yang menjadi tolak ukur bagi untuk menjadi duta wisata itu seperti apa, misalnya dari umurnya, dari kemampuannya, dari tingginya, dari postur tubuh dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa jelaskan gitu dari Kak Ronald atau dari Boleh saya jelaskan? Oke. Jadi untuk kriteria dari penilaian ini tentunya ada 5 kriteria tadi yang seperti disebutkan sama Tahir. Ada bahasa Inggris, pariwisata, budaya, penampilan, dan kepribadian. Ini menjadi penilaian untuk knowledge. Tapi untuk menjadi seorang duta wisata ada 2 tempat yang menjadi bagian dari 3B, yaitu brain and beauty. Yang di brain ini kita diasah untuk semua penyurian. Kita diasah mulai dari segi pengetahuan tentang kepariwisataan, kebudayaan, serta mungkin penampilannya juga. Mungkin mereka mengetahui cara merawat diri yang baik. Kemudian ada yang namanya beauty. Beauty ini dari segi penampilan, pembawaannya kita. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang atau ketemu dengan pejabat, kita sudah sesuai standarkah sebagai seorang duta, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya behavior Kak. Yang ini behavior ini mulai dari Gimana pembawa. tuh? Behavior itu sifat, attitude. Oh, sifat, attitude-nya. Iya, attitude. Behavior itu sifat atau attitude yang dimana mengharuskan kita sebagai seorang duta itu menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya bukan menjadi pribadi yang baik, tapi menjadi pribadi yang lebih baik, Lebih baik, dari kan? versi kita sebelumnya. Jadi mulai dari kita cara berbicaranya kita di depan umum, kemudian cara kita untuk menempatkan diri di mana, misalnya kalau kita lagi sama pejabat makannya itu seperti apa, kemudian kita Dijaga betul ya? Iya, harus dijaga betul. Yang Masya namanya Allah, ya kepribadian, etika. Kemudian yang terakhir ada sih kayak nilai plusnya dari 3B, yaitu brave. Brave ini keberanian. Kalaupun kita sudah punya pengetahuan, kemudian kita juga sudah berpenampilan menarik, dan juga kita kalau mau dibilang sudah berusaha menjadi lebih baik, akan tetapi kita tidak memiliki keberanian, itu sama saja kita belum berani untuk melakukan itu Kak. Misalnya saya sudah punya 3B, akan tetapi saya tidak punya keberanian untuk mengikuti ajang-ajang seperti itu, kan sama saja. Oh iya sih. Dengan keberanian saya mulai mengikuti ajang-ajang ini dan menerapkan 3B itu dalam ajang ini, seperti itu. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Kalau soal ini tadi Kak, usia, batasan usia untuk Kalau batasan menjadi usia itu di umur 25 tahun ya. 25 tahun 16 sampai maksimal ya? 15 sampai 25 tahun. 15 18 sampai sampai 15 sampai ya 15 ya? sampai 24 sampai 24. 25 atau 24 nih? Jadi remaja pertengahan kan ada remaja awal di umur 10 hingga 15. Nah, yang menjadi kriteria ini remaja pertengahan hingga remaja akhir.
Jadi remaja pertengahan itu di umur 15 hingga di umur 19. Jadi selama dia masih umur antara 16 sampai 25 itu masih bisa ikut terus Masih ya? bisa ikut. Wow, Kalau dia belum pernah Sangat. menjadi juara 1, bisa mendaftar lagi. Masya Allah. Iya. Itulah tantangannya ya bagi yang mengikuti yang masih baru gitu. Selanjutnya sih apa sih fungsi dan tugas pokok sebagai seorang duta wisata? Mungkin Tahir bisa menjelaskan karena sebagai duta wisata dunia yang baru nih tahun 2022. Kalau bicara masalah fungsi atau tugas pokok dari duta wisata itu, karena di sini kita sebagai putra-putri daerah yang istilahnya memiliki gelar sebagai alumni dan dual, tentunya memiliki tugas atau tanggung jawab yang cukup besar dalam membantu pemerintah. Berbicara masalah tugas dan fungsi pokok dari Anadonia sendiri, masalah mempromosikan budaya ataupun pariwisata yang ada, karena kita dihadirkan bukan semacam untuk menghadirkan suatu wisata baru, untuk menghadirkan suatu kontribusi baru atau apapun itu, namun kita sebagai tangan kedua dari para pemerintah. Tangan kedua dalam hal apa? Tangan kedua dalam hal untuk membantu promosi budaya supaya apa surga dari kota Kendari, apa istilahnya keindahan beauty dari Kendari City ini untuk dikenal di manca nasional ataupun internasional, di mata Nusantara maupun mata dunia. Karena banyak yang tahu dari orang-orang luar, mereka tahu seperti hanya sebatas Wakatobi ataupun bau-bau. Sedangkan kota Kendari memiliki Tugu Religi yang menjadi ikon dari Sulawesi Tenggara. Dan ini selain Tugu Religi juga ada Pantai Nambo dan juga trekking mangrove dan jembatan ketiga terpanjang di Indonesia itu tempatnya di Kota Kendari. Jadi kenapa tidak? Ini yang kita harus istilahnya hal-hal baru yang perlu kita promosikan kepada wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan-wisatawan nasional, bahkan mancanegara untuk kenal apa yang dimiliki oleh Kota Kendari. Ini sangat luar biasa ya gitu. Tugasnya, Masya Allah. Untuk para alumni nih, sebagai alumni duta wisata kan mungkin bisa memberikan pesan atau motivasi untuk mungkin sebutannya apa sih di duta wisata, junior atau adik atau apa? Mungkin, ya. Junior ya. Ya, maksudnya berikan motivasi, pesan apa gitu bisa diberikan untuk duta wisata yang baru ini, Masya Allah. Kalau dari saya pribadi, karena kalian sudah dinobatkan sebagai duta wisata yang baru, jadi jangan cuma memodalkan selempang saja, tapi bagaimana selempang itu dimanfaatkan buat masyarakat luas. Dalam hal ini berkontribusi buat daerah kita untuk memajukan pariwisata dan budaya yang ada di daerah kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus gali potensi kamu. Jangan karena kamu sudah mendapatkan predikat ini, tidak mau lagi belajar. Dengar tuh ya Tahir ya. Itu intinya perbanyak memperluas wawasan, menggali relasi. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau dari Kak Iyas nih, Kalau dari saya sebenarnya agak berat ya menasihati yang lebih tua. ini sebenarnya yang lebih tua yang mana sih? Oh, jadi kayaknya ini lebih muda daripada Saya lebih muda Tahir. daripada semuanya. Oh gitu. Iya. Dan saya yang paling Masya Allah. mudanya. Serius nih. Just kidding. Oke. Oke, jadi kalau saya mungkin Tahir dan teman-teman Duta Wisata tahun 2022 ini sudah paham fungsi serta tugas-tugas mereka. Nanti mereka akan diarahkan sama Dinas Pariwisata Kota untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saran dari saya, jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur, dan selalu menjalankan semua itu dengan ikhlas. Dan selesainya kalian dari Duta Wisata Anadonia, kalian mungkin akan selesai jadi duta wisata, tapi tidak akan pernah berhenti jadi generasi berdaya. Kalau dari Masya saya itu. Allah, betul-betul juga sih. Kalau dari Tahir sendiri, apa sih pesan dan kesannya mungkin, walaupun masih baru ya sebagai duta wisata gitu. Kalau pesan dan kesan untuk seluruh teman-teman yang sedang lagi nonton atau mungkin yang sedang mau berproses untuk menjadi seperti kami yang ada di sini, The next seperti duta wisata. teman-teman yang lain, jangan pernah berhenti belajar, karena kalian bisa jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk lebih baik ke Lebih baik depannya. lagi.
Contohnya Masya seperti Allah. saya gagal di 2019 dan bisa menjadi lebih baik di 2022. Iya, betul. Dan itu tidak menghentikan mimpi saya untuk mengejar suatu keinginan yang saya lakukan, karena ketika saya masuk proses seleksi pada duta wisata, saya tidak pernah terbesit dalam pemikiran saya bahwa saya akan masuk di top 3, bahkan itulah standing pada saat itu ya. Karena bersaing di anak dunia luar kota Kendari itu sudah bersaing look, bersaing kepintaran, Semuanya ya? Iya, betul. Semua kemampuan yang kita lakukan itu kita keluarkan. Jadi pesan saya, tetap yakin dengan diri kalian dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Masya Allah. Mungkin ada kata-kata penutup nih sebelum kita berakhir. Ada ya? Dan Atau udah nggak ada? Dari Kak Iya mungkin? Saya ini notabene mungkin anak yang kos, tinggal sendiri di kota Kendari ini. Saya juga di sini dapat beasiswa. Saya sekarang juga lagi kerja. Masya Allah dapat beasiswa. Mungkin teman-teman mungkin ada yang berpikir bahwa keterbatasan kita mungkin yang belum bisa kuliah atau yang mungkin sekarang lagi susah cari uang kuliah, mungkin mengeluh karena banyak sekali tugas. Teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman tetap bersyukur. Banyak Iya, di luar betul. orang yang belum bisa kuliah, bahkan belum bisa makan, tapi mereka tetap bersyukur karena mereka masih bisa menjalani kehidupan. Yang saya tekankan kepada teman-teman, bersyukur dan jangan jadikan keterbatasan serta kekurangan kita itu menjadi hambatan bagi untuk kita untuk melangkah ke depannya. Saya sudah membuktikan loh pada Masya teman-teman Allah. semua bahwa anak kos, seorang Cuman anak kos. yang tinggal merantau di kampung orang ini bisa menjadi bagian dari generasi berdaya untuk kota Kendari. Masya Allah. Oke, kalau Sangat bagus. Ya, silakan Kak. kalau dari saya, kayaknya saya harus mengucapkan terima kasih ini kepada semua pihak, terutama kepada orang tua saya, keluarga-keluarga saya, dan terutama kepada pihak kampus Universitas Muhammadiyah Kendari yang telah mengakomodasikan segala kebutuhan saya pada waktu itu. Karena pada waktu itu Kak, perlu juga Kak tahu, pada waktu saya mengikuti seleksi itu banyak sekali pembiayaan-pembiayaan yang kami keluarkan, dan alhamdulillah itu diakomodasikan oleh pihak kampus. Dan berkat itulah juga saya kayak Mau nangis nih. Oke, nggak apa-apa. kayak gerbang yang mengantarkan saya menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Kendari sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, buat terakhir nih, sebelum pertanyaan, mungkin ada motivasi atau pesan buat teman-teman dari UMK sendiri, bagaimana supaya menjadi mahasiswa yang produktif, aktif, serta berguna bagi bangsa dan negara. Oke, pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang nonton saat ini, jangan ragu dengan diri kalian, sebenarnya itu, dan lakukan setiap hari hal-hal yang produktif, karena satu hari tanpa hal produktif menurut saya adalah hal yang sia-sia. Karena kalau berbicara masalah produktif dari diri kita sendiri, tergantung bagaimana kita memanage waktu kita. Ya betul sih. Betul. Kalau dari saya seperti itu. Dan misalnya kalau kalian mengikuti suatu kegiatan tanpa kendala, maksudnya kayak kalian mengkhawatirkan suatu kendala atau apapun itu, intinya lakukan saja. Pasti akan ada hal-hal baik di depan daripada itu. Contohnya seperti saya mengikuti anak dunia luale, sempat insecure karena masalah biaya apapun itu. Kayak misalnya sewa kostum ataupun make up dan lain-lain. Tapi karena saya berani untuk istilahnya keluar dari zona nyaman, berani mencoba dulu. Istilahnya kalau bahasa Kendari terserami apa yang terjadi di depan gitu ya. Jadi intinya kita lakukan dulu apa yang kita inginkan dan jangan ragu dengan kemampuan kita, karena hal-hal baik akan menjemput daripada proses yang akan kita lalui. Terima kasih banyak Tahir. Jadi teman-teman di luar sana, para mahasiswa berprestasi UM Kendari ini sangat menginspirasi kita dan menitipkan beberapa pesan sebagai anak muda dan sebagai generasi nantinya, generasi bangsa. Kita mulai dari sekarang deh untuk menjadi mahasiswa yang produktif, aktif, serta selalu mencoba bakat dan mengembangkan bakat serta kemampuan kita masing-masing. Jangan pedulikan dulu, kayaknya saya nggak bisa deh karena ini, jangan. Kata Tahir tadi sih, coba saja dulu, banyak ya. Coba aja dulu katanya. Mungkin
perbincangan kita pada hari ini kita selesai sampai di sini dan kita berjumpa kembali lagi di podcast selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host ready? Oke, 2, 3, action.